Halo, selamat datang kembali di channel Fokusin Bola. Seperti biasa, hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Tapi sebelum kita mulai, untuk sobat Fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja ya kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, Manchester City siap untuk pergi ke 150 juta pound sterling dalam upaya untuk menandatangani striker Inggris Harry Kane, dengan sumber sekarang mengatakan itu bisa cukup untuk membuat Tottenham dan ketua Daniel Levy untuk membuka pembicaraan. Ketua Spurs secara pribadi bersikeras bahwa striker itu tidak untuk dijual dan sangat marah dengan sifat beberapa cerita. Ada perasaan yang meningkat bahwa situasi berubah dengan gerakan Kane membuatnya lebih tidak populer di basis penggemar stadion Tottenham Hotspur dan membuat penjualan lebih cocok. Tawaran 150 juta pound sterling setidaknya akan mengajukan argumen tentang apakah lebih baik menjual pemain yang sekarang berusia 28 tahun. Selanjutnya, jika Manchester City gagal mengamankan Kane musim panas ini, juara Liga Primer dikatakan mempertimbangkan pemain internasional Serbia Dusan Vlahovic sebagai alternatif. City dilaporkan telah bergabung dalam perlombaan untuk menandatangani striker Fiorentina seharga 80 juta euro dengan penundaan Atletico Madrid juga karena 8 juta yang diminta oleh jaksa untuk menutup kesepakatan dan Tottenham memegang Harry Kane. Manchester City telah memutuskan untuk masuk dengan mendorong dirinya ke proposal bahwa antara bagian tetap dan bonus yang mudah diakses akan mencapai 80 juta euro. Pada dasarnya, City melihat pemain Serbia itu sebagai pengganti Kane, pengganti yang valid untuk saat ini dan terutama untuk masa depannya. Selanjutnya, Manchester United masih mencari kemungkinan mendatangkan gelandang lain. Kesepakatan apapun perlu dibiayai oleh kepergian pemain menyusul kedatangan bek tengah Perancis Raphael Varane dan pemain sayap Inggris Jadon Sancho. Bisnis transfer musim panas ini telah membawa klub lebih dekat ke rival mereka, tetapi menyuntikkan kehadiran ini tengah yang energi ke dalam skuad terasa lebih suatu keharusan jika United benar-benar ingin menantang gelar Liga Primer musim ini. Sementara kedua pemain bagus double pivot Fred dan Scott McTominay tetap tidak meyakinkan di sisi pengejaran gelar, dan opsi di luar mereka tidak pasti. Selanjutnya, Wolves mengharapkan pendekatan dari Tottenham untuk penyerang Spanyol berusia 25 tahun Adama Traore jika akan bergabung dengan City musim panas ini. Pemain sayap itu memiliki sisa 2 tahun dalam kontraknya dan belum menyetujui kontrak baru dengan klub Mourinho. Pada tahap ini, belum ada tawaran resmi untuk Traore yang bernilai sekitar 45 juta pound sterling. Spurs pertama kali melaporkan minat Spurs padanya pada 1 Agustus. Wolves akan aktif di minggu-minggu penutupan jendela dengan bek tengah, gelandang tengah dan penyerang semuanya ada dalam daftar pelatih baru Bruno Lage. Selanjutnya, Liverpool mengalami kemunduran dalam mengejar gelandang Lille asal Portugal Renato Sanches dengan pemain berusia 24 tahun itu akan absen 6 minggu karena cedera. Penggemar Liverpool mungkin dimaafkan karena merasa sedikit iri dengan rival Liga Primer mereka musim panas ini. Liverpool mendapat pukulan telak dalam mengejar bintang Portugal Renato Sanches setelah Lille mengonfirmasi bahwa gelandang itu akan absen selama 6 minggu. Sanches diperkirakan akan bergabung dengan Liverpool, tetapi kesepakatannya tampaknya semakin tidak mungkin dengan hanya 2 minggu tersisa di jendela transfer. Selanjutnya, Arsenal dapat tebus 34 juta pound sterling untuk playmaker Spanyol berusia 25 tahun dari Real Madrid, Marco Asensio. Marco Asensio tidak yakin akan keberlangsungannya musim panas ini. Mallorca telah menghabiskan beberapa musim cedera rantai setelah cedera, dan dari klub mereka tidak mengesampingkan memberinya jalan keluar jika tawaran yang baik tiba. Menurut informasi yang kami tangani di Todo Vicajes Tottenham, Arsenal dan Liverpool mengincar mantan pemain Mallorca dengan tim yang dipimpin oleh Mikel Arteta menjadi yang paling diminati. Selanjutnya, Tottenham telah meningkatkan minat mereka pada Serbia dan bek Fiorentina Nikola Milenkovic setelah WSM memutuskan untuk tidak mengejar pemain berusia 23 tahun itu. Bek tengah internasional Serbia itu dikatakan menjadi frustasi karena kurangnya kemajuan setelah berbicara dengan 3 klub berbeda, Tottenham, WSM, dan Wolves. Kepindahannya ke WSM tampaknya menjadi kemungkinan besar, tetapi David Moyes melaporkan telah memutuskan untuk tidak mengambil minatnya lebih jauh. Spurs telah berada di pasar untuk bek tengah lainnya sepanjang musim panas untuk menambah penandatanganan Cristiano Romero dan telah mempertimbangkan kesepakatan untuk pemain berusia 23 tahun itu. Mereka juga tertarik dengan pemain internasional Jepang Bologna Takehiro Tomiyasu. Selanjutnya, Barcelona berharap untuk mengumpulkan 200 juta euro lebih lanjut untuk mengurangi utang mereka melalui penjualan bek Perancis berusia 27 tahun Samuel Umtiti, gelandang Brasil Felipe Coutinho, dan playmaker Bosnia Miralem Pjanic. Joan Laporta telah membocorkan informasi lebih lanjut tentang keadaan keuangan klub dengan utang lebih dari 1 miliar euro diposting pada awal tahun. Perjuangan itu telah mengakibatkan Lionel Messi pergi dari Catalonia tanpa kontrak baru dan diberlakukan dengan pemenang Ballon d'Or 6 kali, dan upaya lebih lanjut sedang dilakukan untuk membantu menstabilkan klub.
Dewan Direksi Barca telah menyusun rencana yang akan membantu memangkas 200 juta euro dari paket upah yang menggiurkan dengan Direktur Sepak Bola Matteo Allemani ditugaskan untuk membuat bola itu bergulir. Selanjutnya, Everton bisa mengontrak pemain depan Schalke Matthew Hope dengan harga kurang dari 7 juta pound sterling yang ditempatkan di Amerika karena situasi keuangan klub Jerman. Tetapi adalah salah satu dari beberapa tim yang tertarik pada pemain berusia 20 tahun itu dan tawaran sebesar 4 juta pound sterling masih akan dipandang sebagai bisnis yang bagus. Selain klub-klub asal Inggris termasuk Everton FC dan Rusia, menurut informasi Bild, 3 klub divisi 1 Belanda kini juga disebut-sebut telah mengisyaratkan minatnya. Pemain dengan potensi tinggi cenderung mencari biaya transfer yang gila di zaman sekarang ini, sehingga mengontrak pemain seperti Hope dengan biaya diskon akan menjadi nilai uang yang luar biasa. Dia meledak ke panggung musim lalu di Bundesliga dan menjadi orang Amerika pertama yang mencetak hat-trick di divisi pertama Jerman. Selanjutnya, Leeds United melakukan sejumlah upaya untuk mengontrak bek kiri Skotlandia Celtic, Matthew Anderson musim panas ini, tetapi tawaran untuk remaja itu ditolak. Klub masih mengerjakan kesepakatan untuk membawa rekan setim Anderson di Celtic, bek Norwegia Leo Helt ke Elland Road. Leeds United melakukan sejumlah upaya untuk mengontrak Matthew Anderson dari Celtic musim panas ini, tetapi tawaran untuk bek kiri remaja ditolak. Mereka masih mengerjakan kesepakatan untuk mengambil bek tengah kiri Leo Helt dari Celtic Park. Di berita terakhir, Juventus telah mengalahkan Liverpool dan Tottenham untuk mendapatkan bintang muda Brasil Caio Jorge dari Santos. Juventus telah mengonfirmasi penangkapan striker Brasil Caio Jorge saat remaja tersebut telah menyelesaikan kepindahannya ke Serie A, mengambil keuntungannya dari kontrak yang terakhir, yang berarti dia bisa pergi secara gratis pada bulan Desember. Juve hanya menghabiskan 3 juta euro awal untuk Caio, setengahnya akan dibayarkan tahun ini dan sisanya pada tahun 2022 ditambah 1 juta euro lagi. Santos juga akan mendapatkan 5% dari keuntungan dari setiap penjualannya di masa depan, sementara juga memiliki hak penolakan pertama jika striker tersebut dipinjamkan kembali ke klub Brazil. Menurut kalian nih, mendingan City beli Kane untuk mencairkan rekor transfer di Inggris atau beli Vlahovic aja ya yang bakal menjadi calon bintang? Mari kita berdiskusi di kolom komen tentang berita bola hari ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Fokusin Bola. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu, stay safe and bye-bye.